Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan lanjut lagi membahas tentang membuat tagihan biaya lainnya ya. Nah, di sini video terakhir kemarin kita sudah buat step 1. Sekarang kita akan lanjut step 2. Step 2 ini di sini saya samain saja dulu. Oke, nama view-nya step 2. Kemudian di sini kita tambah if-nya. Ini berarti step 2 ya. Lalu di view-nya tagihan step 1 kita Ctrl Shift S, kita ganti jadi step yang kedua. Oke, di step yang kedua ini formnya kita hapus dulu ya. Formnya kita delete dulu ini dari row ini sebentar nih. Oke, ini kita hapus dulu biar kelihatan ada bedanya ya. Oh sorry. Oke, kemudian kita coba jalankan, klik next. Oke, harusnya di URL nya stepnya sudah berubah jadi 2. Nah, step 2 kan harusnya ini yang aktif nih ya, di bagian headernya ya. Kalau step 1 ini yang aktif, ini step 2. Oke, sekarang kita fokus ke bagian header ya. Nah, di bagian header tuh nih, ini yang aktif ini ya, yang bikin dia warnanya berubah itu. Nah, ini kita ganti nih, misalnya step 1 aktif step 1 misalnya. Oke, ini kayak copy saja, kita pastekan di sini. Ini berarti aktif step 2. Ini berarti aktif step 3. Oke, oh masih ada lagi nih. Aktif step 4 ya. Oh sorry, salah saya. Ini harusnya pakai ini ya, biar dia tidak error. Nih, gini. Tambahin maksudnya kalau dia null, kalau variabel variabel aktif step itu null, maka dia hanya ditampilkan kosong ya. Jadi tanda tanya 2 kali itu untuk ngecek apakah variabel itu bernilai null atau tidak. Oke, ini sebenarnya ada banyak cara lain ya. Ini cara yang mudah dipahami saja. Kemudian di masing-masing step ini kita buat nih, misalnya data aktif step 1 sama dengan aktif. Oke, kemudian kita passing datanya ke view. Ini juga sama, aktif step 2. Oke, datanya kita passing ke view. Oke, simpan, kita refresh. Harusnya sekarang yang aktif itu kalau aktif step 2 bener. Oke, ini aktif step 2, ini aktif step 1 bener. Oh, ini yang salah nih. Oke, udah, simpan. Oke, nah ini dia nih, harusnya dia munculnya di sini step 2. Kalau kita ulang lagi dari awal di sini, nah ini kan step 1 nih, begitu di next dia step 2. Nah, kemudian tombol previousnya kita aktifkan juga, tombol previous untuk sebelumnya ya. Oke, tombol previewsnya itu berarti yang ini kita tidak pakai button, tapi kita ganti jadi ahref ya. Oke, ahrefnya itu tagihan lain titik create, kemudian step sama dengan step sama dengan 1. Jadi kalau orang klik di sini harusnya tagihan lain dot create not defined. Oh, ini ada yang salah. Tagihan lain step ya, tagihan lain step dot create gitu. Kita refresh. Oke, kalau kita klik harusnya dia kembali ke 1 ya. Kalau kita next, dia menuju ke step kedua. Nah, ini juga sama, ini juga harusnya bisa diklik ya. Ini bagian atas ini. Kita lihat di bagian step headernya. Kalau kita mau bisa diklik, sebentar. Sepertinya ini sama buttonnya.
button yang di step 2 nya kita ganti jadi A, arep tagihan line step dot create step sama dengan 1. Oke, dia bisa klik ini. Oh, tidak bisa. Oh sorry, ini salah saya. Ini bukan di sini harusnya. Ini kalau ini kan tagihan 2 nih. Oke, ini kita copy. Dia untuk step 1. Step 1 buttonnya ganti jadi A dulu, baru kita pastein stepnya ganti jadi 1. Oke. Jadi sekarang dia bisa klik di sini. Dia bisa klik di sini. Nah, permasalahannya pada saat dia klik pilih siswa, seharusnya dia tidak bisa mengklik langsung ya. Kenapa? Karena dia harus melewati tombol next ya. Jadi kita bisa cek di URL-nya. Jika di URL-nya misalnya tidak ada tidak ada tagihan untuknya, kan dia kan harus pilih ini nih. Nah, pilihan ini akan terpilih kalau dia klik next, bukan klik ini. Ini nih hanya untuk back saja sebenarnya, untuk kembali ya. Maka kita bisa buat kondisi di sini di aktif 2-nya ini kita buat jika request fillet tagihan untuk, kalau saya tidak salah namanya tagihan untuk, kita lihat dulu namanya di tagihan step 1. Oke, tagihan untuk ya. Tagihan untuknya itu tidak ada. Nah, jadi jika request fillet tagihan untuk, maksudnya tidak berisi. Oke. Nah, bisa kita return back. Oke, oh sorry, bukan return back tapi return redirect root. Oke, ini dia. Tagihan lain create step 1. Kita tambahkan flash message. Silahkan pilih tagihan untuk siapa. Oke, kita simpan. Kita coba nih, kita main klik aja di sini misalnya. Sorry, rutenya salah. Tagihan lain dot tagihan namanya apa sih rutenya, saya lupa. Terus kayaknya nama apanya kita ubah ya, tagihan lain step ya. Nama rutenya tuh. Oke, silakan pilih tagihan untuk siapa. Jadi dia kalau klik langsung di sini muncul nih, silakan pilih tagihan untuk siapa gitu. Tapi kalau dia dari sini, tagihan untuknya kan sudah ada. Nah, gini jadi videonya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau dia pilih, baru kita atur ya. Kalau dia tagihannya untuk semua itu gampang, berarti langsung ke selesai saja. Tapi kalau misalnya dia tagihannya untuk siswa tertentu, nah nanti tantangannya di situ ya. Bagaimana kita membuat form untuk menampilkan siswanya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya.